cakep. Enak bener lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Green Asia Di Meneketehe. Ya kan? Kita sekarang lagi ada di salah satu daerah di Renon, salah satu kafe ya. Ini jatuh. Udah biarin aja. Coffee shop. Coffee shop Melek House. Itu di depannya Stikom ya? Ini depannya, bukan di depan, lebih ke samping gitu. Pokoknya depannya samping Stikom itu kan ada pom Jalan, bensin. ada pom bensin. Nah, sebelahnya pom bensin persis. Yoi. Melek House. Ini menunya di sini luar biasa karena lebih ke rumahan. Cuman beda-beda ya tiap rumah ya. Kalau rumahnya gubernur, Iya. rumahnya Iya. bupati kan beda-beda Maksudnya makanannya. menu masyarakat awam. Nah gitu, Iya. enak. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang tipa cantok, Kali ini gue bahas tentang mie goreng. mie goreng. Ini adalah, ini kalau gue bilang sih mie goreng itu nggak bakal mati ya. Enggak. Ya? Enggak. Gue dulu suka banget mie kuah, tapi sekarang kok harus mie goreng, apalagi pakai nonton bola, ya kan? Iya benar. Mie goreng. Tapi yang gue sedihkan di tahun 2022 ini, mie goreng ini bukan lagi menu di akhir bulan. Tapi Karena harganya sudah naik. tadi gue baru beli 3.000, satu bungkusnya 3.000. Gue beli 3.500. Tergantung mie, tapi Indomie nggak ada yang ngalahin sih ya. Kalau mie goreng gue Indomie. Iya bener nggak ada yang ngalahin. Tapi Indomie, apa? Indomie, mie goreng yang biasa mie gitu. goreng Indomie yang biasa, bukan yang jumbo. Itu Indomie gue. Beda rasanya. Mie sedap, sedap terlalu banyak bumbunya. By the way, thank you ya, Melek House udah support kita. Dan ini yang gue bikin amazed tuh, ternyata mie gorengnya tuh ditemani oleh Ini ya varian-varian ini. Topping-topping. ini nih sebenarnya yang Pilus-pilus. pilus ini tuh sebenarnya yang harus ada kan. Lu bisa kalau makan mie goreng pakai apa? Aduh, kalau gue makan mie goreng lengkap bro. Mohon maaf. Apa bisa? Pakai apa bisa? Bisa pakai apa? Pertama, kalau gue makan mie goreng, mie-nya harus benyek. Apa sih? Apa sih namanya benyek tuh? Harus. Apa? Apa sih namanya? Ya kayaknya benyek lah. Ngerebusnya lama. Justru salah. Nyemek. Nah, gue seneng tuh kalau mie goreng, mie-nya nyemek. Agak apa ya? Agak letoy gitu ya. Banyak orang kan makan mie goreng tuh setengah matang, kalau gue enggak. Ini bagus nih. Gue Ini kira apa? tahu. Ternyata nih makanan-makanan Jepang lu. Apa sih namanya gue nggak tahu. Makanan Jepang. Vi, nyapa namanya Vi? Makanan Jepang itu apa? Tofu. Hah? Oh, enggak. Kok kayak daging-daging? Gua kira tahu loh ini. Tofu fish. Oh, fish tofu. Oh, fish tofu. Jadi iya. tofu itu udah bubar sebenarnya. Jadi Iya. ada uya-kuya. Dia suka hipnotis setelah bubar dari tofu. Enggak. Tofu itu kan sebenarnya tahu ya. Tahu itu kan sebenarnya dari kedelai. Cuma kalau di Jepang ada yang bahannya dari ikan. Cuma permasalahannya ini ikan apa gua nggak tahu. Karena ikan itu adalah lauk kalau di Indonesia. Ada ikannya, ikan ayam, ikan tempe, ada juga ikan lele, Tapi banyak. ini keren nih. Menurut gua salah satu mie goreng, suguhan mie goreng yang menurut gua oke lah. Belum selesai mie gua. Oh iya, mie lu kenapa? Setelah mie-nya nyemek, telurnya itu direbus di terakhir. Terus si telur ini? Iya, nggak digoreng. Gua rebus barengan, tapi di terakhir-terakhir. Jadi mie-nya udah nyemek, telurnya setengah mateng. Oh, jadi kalau lo pencet keluar kuningnya tuh. Wih, Mantap. Cabenya satu aja, karena iya. cabenya itu hanya untuk apa? Hanya untuk aroma. Kalau dimakan pedes. Iya, tapi enak. Tapi enak nih, keren nih. Sama panas-panas begini kan memang. Kalau lu makan mie goreng pakai apa? Gue tergantung apa yang ada di rumah. Jadi serius, gue bisa misalnya nonton bola nih jam 3, setengah 3 gue bangun. Masak mie lu? Masak mie dong. Astaga. Masa gue bangun istri gue? Yang ada bukan masak mie. Jam 3 lu. Pertandingan Udah- bola. Udah makan Enggak. perut lu.
Nah jadi gue masak mie goreng misalnya nih. Udah kelar mie goreng, gue lihat ada telur nggak? Kalau ada telur gue pakai telur. Ya. Kalau ada sisa-sisa daging misalnya gitu, gue campur jadi satu. Cleaning. Nggak, maksudnya gue tuh bukan Cleaning orang yang service. mempersiapkan, oh kalau makan mie goreng harus ada ini enggak. Apa Nggak. yang ada gue masukin. Gue siapin. Tapi termasuk yang pakai nasi apa enggak? Gue kalau makan mie nggak pakai nasi. Nah dulu gue pakai, sekarang enggak. Setelah gue Dan tahu ternyata kalau itu gue mie jahat. goreng Indomie ini, gue paling seneng ada kuahnya sedikit aja. Oh nggak kering banget. Ada kuah sedikit, aduh. Teringat gue zaman waktu masih di Oklahoma. Oh, mak. Enggak, maksudnya jadi nggak kering banget. Enggak, ada kuahnya, baru enak tuh. Oke. Oke, sebelum kering juga ini tentang semifinal ya. Tadi pagi akhirnya sudah terjawab bahwa yang menemani Argentina di final adalah Maroko. bukan dong. Di hati penonton tuh Maroko. Tapi Maroko semua nggak ada yang ngerasa bahwa dia tuh kok gagal tuh enggak. Karena aduh tiang sekali. Ya kan tendangannya busut keras banget kena tiang. Maksudnya ada perlawanan lah gitu. Itu iya loh. Wah, menangan balik. Salto, tendangan salto. Ya itu yang kena tiang. Enggak, nanti yang. Dan yang mengalahkan dia adalah juara bertahan. Iya benar. Jadi wajar lah ya. Jadi ya udah nggak ada. Dan Dan ini salutnya mereka tetap melaksanakan sujud syukur setelah kekalahan itu. iya, karena kan apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Yoi. Ya kan? Ya bersyukur lah dibandingkan dengan Spanyol dan juga Brasil yang nggak pernah sampai semifinal ya kan. Dia bersyukur sampai semifinal. Tapi kuncinya tahu nggak lo? Kuncinya, aduh gue lupa naruh di mana. Bukan itunya kunci Perancis kenapa akhirnya bisa menang lawan Maroko. Karena nyetak gol lah. Nggak gitu. Ada satu orang yang di Piala Dunia kali ini itu sangat menjadi kunci. Siapa tuh? Pogba nggak ada, Kante nggak ada, terus beberapa pemain nggak ada. Tahu Cimini siapa nah? Siapa banget? Antoine Griezmann. Oh, Wih, Griezmann tuh ada di mana-mana. Kemarin gua ke rumah teman gua, Menang di Mane? kamarnya ada. Dia menang Griezmann. Mane nggak ada. di tempat orang-orang poster ada Antoine Griezmann. Antowa. Antoine, Antoine lagi. Antoine emang bukan Antoine. Tapi Prancis ini menurut gua maksudnya Maroko kenapa kurang bisa melakukan perlawanan karena kapten mereka size itu backnya diganti. Emang size-nya apa? XL. Saya tidak bisa main full karena kunci pertahanannya, karena Maroko kan kuncinya di pertahanan tuh Gir. Kenapa dia bisa ngalahin Spanyol, bisa ngalahin sebelumnya siapa sih yang dikalahin sebelumnya, Portugal ya, itu karena pertahanannya kuat, ada size itu. Kemarin diganti. Cedera ya? Cedera, itu dari lawan Spanyol udah cedera Gir. Oh, dipaksa sama dia main. Enggak, ada gosok balsem. Dia dipaksa kan? Biar kaku. Padahal kalau main tuh nggak boleh dipaksa, harus suka sama suka dong. Main apa? Main bola dong. Biarin lu, lagi pedes lu mikir dah. Berarti sah ya? Sah. Argentina ketemu Prancis. Ini terakhir kapan sih ketemu? Terakhir ketemu dia nggak sapa-sapaan ya karena lagi marahan waktu itu. Nggak tahu gua kapan ketemu terakhir. Yang jelas ini bakal jadi final yang seru lah. Final ya bisa dibilang dream apa sih biasanya final ideal gitu. Bahasa final ideal gitu ya. Final idaman. Udah mau. Final idaman. Jadi Gua tanya bis kayak aja enak. yang bukan fans Argentina dan bukan fans Prancis juga pasti bakal nonton. Penonton. Rencana tayang jam 11. Oh, hari bulan. Jam 11. Jadi hari Sabtu tanggal 17 itu juara ketiga dulu. Antara emang? Kroasia. Gimana sih lu ada dong? Kroasia melawan Maroko. Gua harap nanti di final nanti akan menjadi hari terbaik buat gua. Karena itu bertepatan dengan ulang tahun gua. Dan gua harap Argentina juara. Apa? 18 Desember? 17 dong. 17 lah. Kan 18 finalnya. Saya 17. Hah? Di sana kan 17, beda berapa jam. Oh gitu. Jadi Argentina juara. Wah, cocok nih memang melek kopi nih. Ini gua lagi minum latte. Orang makan mie goreng, minum latte. Ya sekarang lu ke tempat kopi, masa nggak minum kopi? Tapi ini pertama kali gua minum teh leci sesegar ini. Apa mungkin karena cuacanya panas?
Berarti pada saat cuaca begini emang cocok lu mampir ke Lake House. Terus kita ngomong juara ketiga dulu nih. Juara 3 gua Maroko. Kemarin bisa dibilang lu waktu pas apa? Film Jordan The Last Dance. Kemarin juga dilabeli si Kroasia itu siapa? Modric dilabeli juga The Last Dance. Wih, gila. Tapi kalau menurut gua kenapa Maroko juara 3-nya karena bagi Maroko ya ini masih dalam suasana final. Aura-auranya final karena pencapaian tertingginya kan di sini nih, Gir. Benar. Kalau sampai mereka berhasil juara 3, wah berarti kan suatu prestasi yang membanggakan dong gitu buat si Maroko. Sedangkan si Brazil apa Maroko? Maroko dong. Kan kok kalau Brazil juara 3. Kalau dia sukses, Nah, gitu juara dong. 3 gitu maksud gua. Tapi kalau Kroasia kayaknya udah hilang giro. Ngapain gua capek-capek yang diangkat cuman si Modric doang gitu, enggak lah gitu dia. Justru kalau menurut gua Kroasia yang juara 3. Kenapa? Lihat aja ntar. Iya, juara 3. Gua baru lihat kemarin Maroko mainnya menyerang. Dan gua serangannya juga, aduh bagus banget. Rapi, tenang. Duh, kayak baju kaos habis setrika. Berarti lu megang Maroko ya, juara 3 ya. Maroko gua. Gua Kroasia. Karena ini dilihat dari sisi psikologisnya Maroko masih bersemangat banget untuk juara 3 gitu. Dibandingkan Kroasia yang kemarin habis runner up, ya maksud tahun ini juara 3 gitu, kesannya kayak gitu. Turun lah, mau menang mau kalah juga mereka nggak dipeduliin gitu kesannya. Justru ini bisa jadi kemarin kalahnya berapa tuh? Sama siapa? Kroasia. Kalah sama Argentina 3-0. Hah? 3-0. 3-0. Ingin membuktikan bahwa mereka tuh tidak sejelek itu gitu, tidak seburuk itu. Tapi jelek banget. Enggak, nanti lawan Maroko akan memberitahu bahwa Kroasia itu nggak sejelek itu gitu. Dan dia ingin menjadi tim kedua yang bisa mengalahkan Maroko. Oh iya. Tapi Maroko gue masih nggak terima kalah nih. Emang kalah sial doang kayaknya ya. Lu kemarin apa tadi ya? Tadi sih kayaknya. Tadi Ada sekitar 5 apa 7 pemain yang sebenarnya nggak bisa ikut. kemana? Kimpembe apa segala macam tuh kalau nggak salah. Oh, Prancis. Prancis. Tapi pelatihnya bisa membawa Prancis tetap ke final, gokil. Iya sih. Hebat ya? Hebat. Padahal nggak ada yang mengunggulkan Prancis loh sebenarnya. Dan yang Di luar babak biasanya lagi pertama. Deschamps mengizinkan Benzema untuk tampil di final Piala Dunia. Itu yang mau gue bahas. Kok bisa ya? Karena dia udah terdaftar, Gir. Di mana? BPJS? Oh enggak, dia terdaftar di KIPEM. Oh jadi Dia gini. masuk skuadnya Piala Dunia Oh benar. Prancis. Jadi masing-masing negara itu Setor ada tenggat waktunya, nyetor lama, nyetor nama. Mau dia datang kapan pun bebas. Sebenarnya nggak bebas-bebas juga. Iya maksudnya mau Harusnya berangkat barengan, satu pesawat dong. Kalau berangkatnya bebas, ntar dia naik apa? Naik Gojek? maksud Kan gua enggak. nanti dia mau datang main apa segala macam kapan tuh bebas. Enggak. Jadi tim yang berangkat ke Piala Dunia itu sudah di karantina sama timnya. Nggak kayak pemain-pemain di negeri Wakanda. Lu tau yang sorenya bertanding malamnya dugem. Nggak kayak gitu. Oh ini khusus Benzema ya kayaknya. Ya, karena Benzema udah didaftarin tuh. Nah, dia cedera pada saat latihan. Kasihan dong Giroud. Ya, terserah urusannya Prancis. Enggak maksud gua kalau menurut lo. Loh, diizinkan bermain di final Piala Dunia, tapi belum tentu dimasukin. Ya namanya bermain kan harusnya udah masuk dong. Diizinkan bermain, tapi kalau nggak diganti pemain, Ini final ini, Mas, aku mau main Mas. Masuk apa enggak? Masuk dong. Kalau nggak masuk nggak main dong. Namanya orang main terusnya tapi masuk. menurut gua Benzema mainnya kemungkinan kecil sih. Kecuali Prancis sudah menang besar lawan Argentina. Atau enggak gini, bisa jadi perkiraan gua ya. Nanti sengit nih. Mungkin bisa sampai Walang sengit. bukan, bisa sampai ke extra time. Oh, Mungkin mungkin ya. di extra time main ya. Mungkin, Buat menang atau- penalti doang ya. Mungkin atau mungkin bisa jadi penentu. Yang bisa jadi headline nanti ketika Benzema tidak main sepanjang
laga ketika masuk final menjadi pahlawan untuk Prancis untuk wih gokil. Nggak jadi. Karena kalau Prancis menang lagi, dia adalah satu-satunya tim setelah berapa tahun 16 tahun segala macam yang bisa mempertahankan back to back ya. Nah, mempertahankan gelar juara dunia. Tuh. Itu kalau cerita bagusnya. Bagusnya. Kalau cerita jeleknya, extra time Benzema masuk kebobolan atau adu penalti Benzema nendang nggak masuk. Nah, itu makin jelek itu lagi. yang terjadi sama Inggris kemarin. Itu sama Rashford dan Makanya Sancho. menurut gua ini pintar-pintar pelatih nih. Iya sih. Nah, sekarang kita dari kubu Argentina. Argentina sih amunisi masih banyak, Gir. Kemarin aja gue kaget lihat line up-nya Argentina waktu melawan Kroasia. Waduh, Mana yang selalu katanya sampai ada jantungan, kagak ada jantungan. Kroasianya aja yang belekan matanya. Yang gue apresiasi adalah si Alvarez. Kenapa? Karena dia bisa memahami Messi. Ini yang hilang selama ini ketika Messi bermain untuk Argentina gitu. Itu gila gol kedua ya? Itu benar-benar pinball banget, mulai tak dok. Itu kayak memang ditakdirkan untuk ngegolin gitu. Ya itu dia, makanya gue bilang kenapa gue apresiasi sama Alvarez. Gue baru kali ini ngeliat ada pemain yang memahami Messi gitu. Dia ya satu mungkin masih muda maksudnya dia udah nurut aja deh apa kata Messi gitu. Dan tenaganya luar biasa gitu. Karena sebelumnya oke lah duetnya lawan Arab Saudi itu Lautaro Martinez. Itu kayak Messi bawa-bawa tuh dia nggak tahu nih Messi mau kemana nih, Messi mau ngapain, terus Messi dibiarin sendiri. Terus sebelumnya ada Tevez, Aguero, Dybala, itu nggak bisa klop dengan Messi gitu. Karena klop di Liverpool ya kan. Beda dia itu kan pelatih Jurgen Klopp. Nah makanya gue paling ngeliat 3 pertandingan terakhir Argentina, anjir nih dia nih. Oh ini nih. Ini duetnya, lu bayangin berdua doang tuh di depan tuh. Itu ada tuh berdua doang di depan. Berita bahwa waktu pas dia umur 10 tahun dia sempat berfoto bersama Messi di belakang. Oh ya banyak gitu ya. Kan? Ya banyak viral kemarin. Dan sekarang bisa menjadi salah satu dua penyerang yang mengerikan. Dan gue senangnya di Argentina dia bisa berubah tuh dari 4-4-2 bisa ke 3-5-2, bisa juga ke 6-1-2, bisa gitu Kir. Karena kemarin pas lawan Kroasia backnya tuh Romero sama Otamendi. Ya. Memasuki babak kedua dia masukin Martinez. Martinez jadi 3-5-2 lagi tuh. Berarti racikan pelatihnya juga oke lah ya Argentina nih ya. Pelatihnya tahu apa yang dari pemain-pemainnya mau diapain tahu dia. Kayak kemarin biasanya yang bermain di wingback kiri itu Acuna ya. Tapi kemarin akhirnya Acuna babak kedua diganti sama Tagliafico. Nah akhirnya kemarin pas lawan Kroasia Tagliafico main full gear. Nah bek kanannya menurut gua nih yang kelemahannya nih. Karena kemarin setelah mencetak gol sebelumnya sebelum semifinal lawan apa sih? Lupa lagi gua. Siapa? Lawan Belanda. Molina kan bagus banget tuh bek kanannya. Cuman pas kemarin semifinal agak sedikit grogi, tapi ya syukurnya di backupnya sama De Paul sama si Romero lagi on fire. Ya. Keren banget lah itu. Kalau Prancis gue jujur nggak pernah nonton Prancis Gir. Gue tadi pagi aja ketiduran. Iya, makanya gue bilang kenapa Prancis nggak ada yang mengunggulkan, karena Kante nggak main, Pogba nggak main, dan ada beberapa pemain yang harusnya main tuh nggak bisa main, ada yang cedera, ada yang memang nggak masuk. Tapi masih bisa. Prancis tuh apa ya? Prancis itu PS1 untuk PS1. Carlos jadi penyerang. Kenceng semua. Itu aja tuh gol kedua Prancis. Itu tuh pemain baru dan baru masuk juga 44 detik nyetak gol. Gokil. Aduh. Gue takutnya si back-backnya Argentina nanti di final akan kewalahan mengejar Dembele dan juga Mbappe. Nah ini ya kan masing-masing sebenarnya gue curiga nih orang-orang itu ada bukan dari Prancis tapi dari Lombok. Dek Gumele orang semile-mele gitu. Ini kedua pelatih ini sebenarnya sama-sama tahu bahwa yang harus dimatikan adalah satu Messi ya, satu lagi siapa yang di Prancis? Dembele sama Mbappe. Iya, jadi Mbappe sama Messi. Nah kita lihat nih. Ini sudah keluar meme ya. Messi sama Dembele duduk di atas gedung memandang piala sama Mbappe lagi ngeliatin
Piala dunia Piala tuh. dunia tuh ya? Apa sih nama pialanya tuh? Lu nggak tahu kan lu? Apa? Brum. Gue lupa nama Prancis itu tuh. Oh, nama Ya, ininya. nama pialanya. Oh. Lagi ngeliatin itu. Turki Campos sama ini. Lo kata pupuk kampus. Ya udah, jangan lupa pokoknya nanti tanggal 17. Kita ada hadiah ya. Hadiah voucher makan 100.000. Voucher makan. Voucher makan 100.000 buat kamu yang berhasil menebak Siapa juara 3? Dari siapa juara 4, siapa juara 3, siapa juara 2 dan siapa juara 1. Oke, silakan kamu tebak di komen. Di komen. Nanti ada hadiah voucher makan 100.000 dari kita. Di mana? Ya nanti kita kasih tahu. Yang pasti voucher makan. Voucher makan. Tapi itu nggak termasuk voucher minumnya ya. Voucher makan doang. Iya, voucher makan 100.000 ya. Sama free kopi. Oh, ada free kopi. Ada voucher minumnya juga. Oke, sekali lagi terima kasih buat Melek House. Ini apa, samping apa depan sih sebenarnya, susah banget. Samping. Ini jalan apa? Jalan Tukajina nomor 2. Itu ke Jina. Ih, nggak boleh Jina. Jina Ih, nggak duit ini. boleh. Duit ini. Oh, Jina. Bukan Jina. zina, Oh, bukan. Jina. Oke. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa jangan sampai ketiduran di final Piala Dunia 2022. Kita kalau ketiduran bangunin gue.